Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Kualitas Sistem Tenaga Listrik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu harmonik dan filter. Langsung saja, ini adalah anggota kelompok, di mana yang pertama adalah ada Emmanuel Kevin dengan akhir NIM 093, Kleviska dengan akhir NIM 127, Muhammad Fakih Mubarak dengan akhir NIM 114, saya sendiri Huzaima dengan akhir NIM 102 dan Michael Hendean dengan akhir NIM 142. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pertama itu saya akan menjelaskan terkait filter. Jadi, apa itu filter? Nah, secara umum filter adalah perangkat atau sistem yang dirancang di sistem untuk memperbolehkan sinyal atau energi pada rentang frekuensi yang ditentukan, apakah bisa melewati atau melemahkan atau menghalangi sinyal pada rentang frekuensi yang lainnya. Nah, ini ada gambar di samping low pass, high pass, dan band pass filter. Perbedaannya adalah pada high pass itu dia melewatkan frekuensi yang di atas dan menahan frekuensi yang di bawah. Dan low pass itu dia kebalikannya menahan frekuensi yang di atas dan melewatkan frekuensi yang di bawahnya. Dan band pass filter ini dia antara antara rentangnya dia menahannya. Filter ditemukan di mana-mana mulai dari perangkat audio, komunikasi radio hingga yang terpenting dalam sistem tenaga listrik. Nah, kemudian kita masuk ke kualitas daya listrik dan harmonik. Jadi, kualitas daya listrik atau power quality mengacu pada sejauh mana tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik mendekati bentuk gelombang ideal, yaitu sinusoidal, yang mempertahankan nilai yang stabil. Nah, alasannya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan kegagalan peralatan, penurunan efisiensi, dan peningkatan biaya operasional. Kemudian harmonik. Harmonik adalah hal yang umum. Jadi harmonik adalah komponen dalam gelombang tegangan yang memiliki frekuensi merupakan kelipatan bilangan frekuensi fundamental sistem. Jika misalnya di Indonesia itu dia memiliki fundamentalnya itu 50 Hz, maka harmonik misalnya harmonik ketiga itu dia adalah 3 kali 50. Jadi sebesar 150 Hz. Saya gambar di samping. Nah, mungkin untuk parameter kualitas daya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai MS komponen. Indeks ini digunakan untuk mewakili seberapa jauh bentuk gelombang periodik dengan konten harmonik menyimpang dari bentuk gelombang sinusoidal murni. Di mana di sini terdapat rumus eh, dia dipangkatkan, dia akan dipangkat dua dan dijumlah lalu dan dibagi dengan nilai teknik sampai. Lanjut. Nah, di sini ada total demand distortion. Apa itu total demand distortion? Total demand distortion adalah sebuah ukuran jarak yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan total harmonic distortion atau THD, di mana THD dihitung memeriksa sampai harus puncak frekuensi dasar
bukan sampai sesaat pada fungsi dasar. Mana di sini pada rumusnya? Tadi kan itu tegangan dibagi dengan tegangan. Nah, sekarang dibagi dengan arus beban. Arus beban maksimum pada frekuensi dasar pada PCC atau Pulse Common. Lanjut. Nah, apa itu standar IEE 519? Standar I triple I, I triple I 519 garis lurus 1992 adalah dasar untuk standar harmonik. Standar harmonik ini menggunakan pementasan harmonik. Ini SC adalah arus hubung singkat PCC. IL adalah di mana di standar IEEE 519 menetapkan batas THD tegangan maksimum 8% dan batas THD arus maksimum adalah 15%. Eh, Untuk materi selanjutnya, silakan. Oke, selanjutnya ada namanya eh, parameter kualitas daya. Parameter kualitas daya itu mengapa TDD lebih penting daripada THD. Jadi yang pertama yaitu digunakan sebagai parameter untuk standar IEEE. Kedua menentukan selanjutnya ada penyebab harmonik. Penyebab harmonik di sini dihasilkan oleh beban non-linear, beban yang memiliki impedansi berubah sepanjang siklus gelombang tegangan seperti untuk peralatan elektronika daya, eh, VFD atau variable frequency drive, dan terakhir lampu LED dan CFL atau compact fluorescent lamp. Kemudian ada akibat dari harmonik. Masalah yang dapat ditimbulkan pada harmonik itu adalah pemanasan berlebih pada transformator, motor, dan kabel akibat arus harmonik, kegagalan kapasitor bank, peningkatan tegangan dan resonansi, kesalahan pembacaan alat ukur, dan interferensi di jaringan komunikasi. Kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasannya. Nah, mengapa filter dalam kualitas daya listrik itu penting? Jadi di sini ada beberapa perannya. Jadi yang pertama itu dalam sistem listrik, fungsi utama filter adalah untuk mengurangi distorsi harmonik yang ada pada arus atau tegangan sehingga meningkatkan kualitas daya dari sistem. Filter dipasang pada titik-titik strategis, biasanya dekat sumber harmonik yang diketahui untuk menarik ataupun menyerap arus harmonik yang mengalir dalam sistem tersebut dan mencegahnya mengalir ke jaringan ataupun peralatan yang lain. Nah, kemudian ini jenis-jenis filter harmonik ada dua. Yang pertama itu ada passive filter. Jadi passive filter ini dibangun menggunakan elemen pasif, yang itu eh, L- induktor, kapasitor C, dan resistor R. Nah,
Ini filter pasif prinsip kerjanya itu untuk mereka dirancang untuk memiliki impedansi yang sangat rendah pada frekuensi harmonik target atau frekuensi resonansi sehingga mengarahkan arus harmonik ke dalam filter menjauhi jaringan. Kemudian kelebihannya itu dia lebih sederhana, andal, biaya awal relatif rendah dan juga dapat memberikan kompensasi daya reaktif seperti kapasitor bank. Tapi juga memiliki kekurangan yaitu tidak fleksibel, hanya efektif untuk harmonik tertentu yang dirancang, dapat menyebabkan resonansi dengan impedansi sistem jika tidak dirancang dengan hati-hati dan kinerja dapat berubah jika kondisi sistem berubah. Kemudian, filter aktif. Jadi, jenis yang kedua itu adalah filter aktif. Di sini konstruksinya menggunakan komponen elektronika daya yang sudah dirancang power elektronik seperti IGBT, insulated gate bipolar transistor, dan yang dikontrol secara digital. Prinsip kerjanya itu, filter aktif ini bekerja dengan menyuntikkan arus kompensasi, namun berlawanan fase dengan arus yang sama besar, namun berlawanan fase dengan arus harmonik ke dalam sistem, sehingga secara efektif membatalkan arus harmonik yang dihasilkan oleh beban non-linear. Kelebihannya itu sangat fleksibel, dapat mengatasi beberapa urutan harmonik secara simultan, kinerja tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan impedansi sumber, dan juga dapat melakukan kompensasi faktor daya. Tapi memiliki juga kekurangan adalah biaya awal yang tinggi, lebih kompleks, dan memiliki rugi-rugi atau losses sendiri karena menggunakan komponen elektronika daya. Kesimpulannya adalah eh, filter adalah filter adalah solusi kritis untuk masalah harmonik dan disebabkan oleh beban nonlinear. Harmonik adalah kelipatan frekuensi fundamental dan merupakan ancaman utama terhadap kualitas daya listrik. Passive filter menawarkan solusi yang kuat untuk ekonomis untuk masalah harmonik yang lebih spesifik dan stabil. Filter aktif menawarkan solusi yang lebih canggih dan fleksibel untuk lingkungan industri yang dinamis dan berbagai sumber harmonik. Dengan menggunakan filter yang tepat, kita dapat menjaga integritas sistem, memperpanjang usia peralatan, dan memastikan efisiensi energi yang lebih baik. Baik, inilah ya akhir dari presentasi kami. Selanjutnya kita akan pindah ke simulasi di MATLAB. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat sistem suatu sistem. Kita coba mengatur eh, sebelum dan sesudah dipasangkan oleh filter. Pertama-tama kita mengatur ke filter yang di open kan atau kita lihat sistem yang masih murni sebelum dipasangkan filter. Kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat untuk nilai untuk nilai atau bentuk gelombang yang awal. Nah, di sini yang bagian kanan ini adalah bentuk sistem atau si-
hasil dari harmoni yang sebelum dipasangkan oleh filter. Di sini kita bisa lihat di bagian kiri untuk VAB, kita ukur VAB ini kita bisa lihat THD dia memiliki sekitar 13,86%. Nah, ini adalah THD yang istilahnya belum sesuai. Baik, dan untuk arusnya sendiri memiliki THD 23,15 untuk bus 1 dan untuk bus 2 dia juga memiliki 23,15. Ini juga adalah tampilan arus yang bagian kanan ini, arus sinusoidal dan arus pada bus 1, bus 2 dan PB. Nah, kemudian kita lihat apabila kita mengaktifkan filternya. Nah, filternya itu kemudian kita jalankan. Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan di sini, kita mendapatkan bahwa tegangan pada outputnya itu dia sudah sinusoidal yang lebih baik daripada sebelumnya, dan bisa kita perhatikan untuk TDD setelah dipasangkan passive filter atau filter, THD-nya dia berkurang ke 11,23%. Nah, ini berarti pasifnya bekerja dengan baik, tetapi masih belum mencapai standar IEEE 519 tadi. Dan THD untuk arus pada bus 1 itu 31,4%, 34%, dan THD untuk eh, bus 1, arus pada bus 1 itu 20, bus 2, arus pada bus 2 itu 22,43%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini filternya, meskipun filternya telah aktif, tetapi masih belum terlalu signifikan dalam meredam harmonik yang ada pada sistem, terutama pada harmoni ke-11 dan ke-13. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila eh, ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan untuk anggota kelompok kami yang belum hadir, kami juga minta maaf. Baik, inilah tadi presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,